Tembok tidak pernah dibuat tanpa kunci. Demikian pula Tuhan tidak pernah mengizinkan masalah tanpa solusi. Kembali lagi di channel Irawan Aten. Kali ini kita akan bahas mengenai di mana letak perbedaan nyata antara pemblokiran tanah dengan penyitaan tanah. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan menyebutkan kasus pertanahan adalah sengketa, konflik, atau perkara pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pertanahan. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 13 tahun 2017 tentang tata cara blokir dan sita menyebutkan blokir atau pencatatan blokir adalah tindakan administrasi kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keadaan status quo pada hak atas tanah yang bersifat sementara terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum atas tanah tersebut. Pencatatan blokir dilakukan terhadap hak atas tanah atas perbuatan hukum atau peristiwa hukum atau karena adanya sengketa atau konflik pertanahan. Pencatatan blokir diajukan untuk tujuan perlindungan hukum terhadap kepentingan atas tanah yang dimohonkan blokir dan paling banyak hanya satu kali oleh satu pemohon dan satu objek tanah yang sama. Lantas siapa saja yang boleh mengajukan permohonan pencatatan blokir? Yang boleh mengajukan pencatatan blokir boleh perorangan, boleh badan hukum, boleh penegak hukum. Dalam permohonan pencatatan blokir harus mencantumkan alasan yang jelas dan bersedia dilakukan pemeriksaan atas permohonan dimaksud. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria 13/2017. Berdasarkan pasal 19 Peraturan Menteri Agraria 13 tahun 2017 menyebutkan, selain melalui permohonan, pencatatan blokir dapat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan atas perintah Menteri Agraria dan Tata Ruang (BPN), perintah Kepala Kantor Wilayah, atau pertimbangan dalam keadaan mendesak. Catatan blokir oleh perorangan atau badan hukum berlaku untuk jangka waktu 30 hari kalender terhitung sejak tanggal pencatatan blokir. Jangka waktu dapat diperpanjang dengan adanya perintah pengadilan berupa penetapan atau putusan pengadilan. Catatan blokir oleh penegak hukum berlaku sampai dengan dihentikannya kasus pidana yang sedang dalam penyidikan dan penuntutan atau sampai dengan dihapusnya pemblokiran oleh penyidik yang bersangkutan. Dengan demikian, pemblokiran tanah atau pencatatan blokir tanah itu adalah tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keadaan status quo pada hak atas tanah yang bersifat sementara terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum atas tanah tersebut. Pencatatan blokir dilakukan terhadap hak atas tanah atas perbuatan hukum atau peristiwa hukum atau karena adanya sengketa atau konflik pertanahan. Pencatatan blokir diajukan salah satu dalam rangka perlindungan hukum terhadap kepentingan atas tanah yang dimohon blokir tersebut. Sedangkan pencatatan penyitaan tanah adalah tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk mencatat adanya sita dari lembaga peradilan, penyidik, atau instansi yang berwenang lainnya. Hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 3 Permen Agraria 13 tahun 2017. Pencatatan sita dilakukan terhadap hak atas tanah dalam rangka kepentingan penyelesaian perkara di pengadilan atau penyidikan. Pencatatan sita diajukan paling banyak satu kali oleh satu pemohon pada satu objek tanah yang sama. Hak atas tanah yang berada dalam keadaan disita tidak dapat dialihkan dan atau dibebani hak tanggungan. Hak atas tanah yang berada dalam keadaan disita dapat diroyak, diperpanjang dan atau diperbaharui dengan memberitahukan kepada ketua pengadilan, para pihak yang berperkara dan atau penyidik. Tindakan pengajuan pencatatan sita merupakan perbuatan administrasi pemerintahan
dan tidak boleh dikategorikan sebagai tindak pidana. Permohonan pencatatan sita perkara diajukan oleh juru sita pengadilan atau pihak yang berkepentingan meliputi penggugat atau tergugat untuk kepentingan penyelesaian perkara di pengadilan. Dengan demikian, pemblokiran tanah dan penyitaan tanah adalah dua hal yang berbeda. Pemblokiran tanah adalah tindakan administrasi kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keadaan status quo pada hak atas tanah yang bersifat sementara terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum atas tanah tersebut. Hak atas tanah yang buku tanahnya terdapat catatan blokir tidak dapat dilakukan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pemblokiran tanah itu dilakukan terhadap hak atas tanah atas perbuatan hukum atau peristiwa hukum atau karena adanya sengketa hukum atau konflik pertanahan. Sedangkan penyitaan adalah sita terhadap hak atas tanah dalam rangka kepentingan penyelesaian perkara di pengadilan atau penyidikan. Ingat, kebenaran adalah ibu dari keadilan. Oleh karena itu, jangan membenarkan kebiasaan, tetapi biasakan bertindak benar dan berpikir benar di luar kebiasaan.